Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menko Kumham, Yusril Izzah Mahendra tidak berwenang menyebut bahwa peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Mahfud menjelaskan berdasarkan undang-undang, Komnas HAM yang berhak menyatakan suatu peristiwa termasuk pelanggaran HAM berat. Ia menjelaskan, dalam TAP MPR menyebut pelanggaran HAM berat harus diselidiki. Menurut Mahfud, ada 18 pelanggaran HAM berat, 5 diantaranya sudah diadili, tapi 34 tersangka sudah dibebaskan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud di kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024. Mahfud kembali menegaskan, yang bisa menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham, melainkan yang boleh mengatakan hanya Komnas HAM secara undang-undang. Ia mengatakan, Komnas HAM telah menyatakan peristiwa 98 masuk dalam pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, Mahfud menjelaskan apa yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM harus dilaksanakan seperti dengan 12 peristiwa yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Sebelumnya, Menko Kumham Yusril Izzah Mahendra mengatakan peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Ia menyebut pelanggaran HAM berat terakhir terjadi pada saat masa penjajahan. Menurut Yusril, pelanggaran kasus-kasus HAM berat tidak terjadi lagi beberapa puluh tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, meski begitu, tidak semua kejahatan termasuk pelanggaran HAM berat. Semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing. Kalau memang 2 poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada 1998. Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu dan juga rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Dan saya akan komunikasikan hal ini dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama.